Cerita Rakyat Lampung, Putri Mentawai, Ratu Samaka. Alkisah, pada zaman dahulu terdapat wilayah Semuong yang terkenal akan kesuburan tanah karena hasil panen yang melimpah. Dalam negeri tersebut tumbuhlah seorang putri yang cantik bernama Putri Mentawai, Ratu Samaka. Putri Mentawai adalah anak seorang bangsawan di wilayah Semuong. Putri Mentawai terkenal akan kecantikan alami dan keterampilan bela diri yang hebat. Keterampilan itu diajari oleh sang kakak laki-lakinya, Pangeran Manggarai. Bagus Mentawai, kemampuanmu semakin hari semakin baik. Kamu lebih tangkas dari sebelumnya. Terima kasih Kak, ini juga berkat ketelatenanmu mengajariku. Namun kau harus tetap berhati akan banyak musuh di luaran sana. Tentu Kak, aku juga akan mengajak para warga untuk berlatih bela diri. Bagus, bekerja samalah. Hasil panen yang melimpah oleh warga seringkali dijual ke kota. Namun mereka tetap menyisakan sebagian untuk disimpan di Balai Parwatin, tempat penyimpanan bahan mereka. Hal itu dilakukan untuk mencegah kekurangan bahan makanan saat musim kemarau. Sebagian penyimpanan juga diberikan kepada istana sebagai upeti dan rasa penghormatan warga kepada raja. Nanti sore kita akan pergi ke Balai Parwatin kan, untuk menyimpan sebagian hasil panen. Tentu saja, persediaan bahan di balai juga sudah menipis. Iya, tadi saat suamiku pergi menjual bahan ke kota, ia mampir sejenak ke balai dan melihat persediaan yang sedikit. Ini karena istana mulai meminta pajak upeti yang lebih daripada tahun sebelumnya. Benar, aku dan kakakku kemarin hanya menghasilkan sedikit uang karena upeti yang naik terus-menerus. Kita harus berdiskusi dengan Putri Mentawai. Sudahkah kau tahu, saudaraku, kalau hasil panen tahun ini akan dinaikkan? Yang benar saja, bukankah tahun kemarin sudah naik seperempat dari sebelumnya? Mereka ingin memeras kita atau bagaimana? Kau benar, jika harus begini, kita hanya akan menghidupi orang-orang istana dan memiskinkan kita sendiri. Ayo pulang dan diskusikan dengan Putri Mentawai. Warga yang semakin resah akhirnya pergi bersama ke kediaman Putri Mentawai dan memulai diskusi bersama untuk masalah upeti. Putri Mentawai, bagaimana ini? Istana terus menaikkan pajak upeti. Benar Putri, ini tidak boleh terus berlanjut. Hasil panen negeri ini akan habis untuk mereka saja. Persediaan untuk kekeringan kita juga akan menipis, Putri. Kita harus menolak kebijakan. Saudara-saudaraku sekalian, harap tenang. Saya akan memberi solusi untuk masalah ini. Besok kita akan pergi ke istana untuk memberi upeti tahun ini. Bagaimana kalau kita menemui raja? Benar Putri, kita harus menyelesaikan secepatnya sebelum kita menghadapi musim kemarau. Baiklah, besok kita akan pergi ke istana dan aku akan berdiskusi dengan raja. Putri Mentawai berangkat bersama para warga ke kota kerajaan. Mereka hendak menyerahkan hasil panen sebagai upeti dari negeri mereka. Namun, Putri Mentawai mendapat sambutan yang tidak mengenakan dari prajurit kerajaan. Mereka memanggil Putri Mentawai dan rombongannya dengan panggilan yang tidak semestinya. Hei kalian, cepat bawa upeti kalian ke hadapan raja. Kami datang ke sini membawa hadiah, tetapi kalian tidak menghargai kami sebagai utusan. Mulai saat ini, warga semua tidak mau tunduk kepada kalian. Berani-beraninya kalian dengan utusan raja. Kami akan mengadukan pada raja. Kami tak peduli, kalianlah yang memulai perselisihan. Kami sudah bersusah payah, kalian malah meremehkan kami. Bawa kami ke hadapan raja.
Kami ingin menuntut hak warga semua. Kalian hanya rakyat biasa, tidak akan pantas bertemu dengan raja kami. Harusnya kalian dihukum karena tidak menghargai kami. Kami tidak akan pernah lagi memberi upeti ke istana. Itu sama saja kalian menentang raja, dasar rakyat jelata. Adukan saja kami pada rajamu. Kami tak akan lagi tunduk pada ketidakadilan istana. Mulai sekarang, warga semua tak lagi memberi upeti ke istana. Rombongan Putri Mentawai segera meninggalkan kota kerajaan dan kembali ke negeri Semuong. Tantangan Putri Mentawai sampai kepada raja. Izin menghadap raja. Ada apa ini? Mengapa kalian terlihat sangat lelah dan terburu-buru? Apakah ada penyerangan di istana? Mohon ampun raja, ada yang menantang kita dan tidak mau lagi memberi. Siapakah dia? Dan dari mana dia berasal? Mengapa dia sangat berani? Putri Mentawai, Ratu Semaka, dan para warga Semuong. Apa yang telah mereka lakukan kepada istana? Mereka tak mau lagi membayar upeti kepada istana raja. Mereka mengambil keputusan tanpa izin dariku. Berani sekali mereka. Benar raja, mereka juga sudah bersikap tak sopan di istana. Berani-beraninya mereka berulah di wilayahku. Panggil pasukan dan serang mereka. Putri Mentawai yang menyadari raja akan menyerang mengumpulkan warga semua untuk berlatih bela diri bersama Pangeran Manggarai. Hari ini kita akan mengasah kemampuan setiap orang untuk berjaga dari serangan musuh. Aku yakin tak lama lagi raja dan pasukannya akan pergi menyerang kita. Baiklah, kita harus bekerja keras sebelum mereka datang. Kita juga harus menyiapkan senjata dan perisai. Kami akan mengambil tombak dan pedang di ruang penyimpanan. Sebaiknya kita juga harus berlatih menghindari serangan. Benar, semuanya harus disiapkan untuk berjaga. Kita akan mulai menyusun rencana matang. Aku akan menugaskan beberapa orang untuk berjaga di perbatasan. Bagus, jika semua bekerja sama, kita akan mudah menghadapi pasukan. Berjagalah, kita tak boleh kalah pada ketidakadilan mereka. Akhirnya, raja membawa pasukan untuk menyerang Putri Mentawai. Putri Mentawai tak gentar. Ia menyambut dengan menghadapi utusan raja dengan gagah dan berani. Para warga juga telah bersiap dengan senjata yang berada di posisi masing-masing. Kakak, panggil warga dan persediaan senjata. Aku akan menghadapi mereka dulu. Baiklah, berhati-hatilah Mentawai, aku akan segera kembali. Aku berjanji. Apakah kau Putri Mentawai Ratu Semaka dari Semuong? Benar sekali, Raja. Ternyata kau sudah mempersiapkan diri ya. Habislah kau Mentawai, ini akibat tak mau tunduk pada raja. Coba saja serang kalau bisa. Cih, kau hanya seorang perempuan dan berani melawan kami? Aku akui nyalimu boleh juga. Bersiaplah untuk kalah. Lemparkan anak panah itu. Tidak satupun anak panah mereka yang melukai sang putri. Putri Mentawai menghindari anak panah tersebut dengan lincah. Tindakan ini memunculkan ketakutan dari pasukan raja. Mereka seolah bertanya, bagaimana bisa hal ini terjadi? Bagaimana mereka bisa sekuat itu? Dasar tak berguna. Bagaimana bisa kalian kalah dengan perempuan? Dia sangat lincah raja, tak ada satupun yang mengenainya. Apakah hanya sampai di situ saja kemampuan kalian? Lempar terus anak panah itu padanya. Haruskah kita mengalah raja? Kamu kehabisan tenaga. Jangan mempermalukanku dan serang dia. Kemudian warga negeri Semuong keluar. Mereka berperang bersama pasukan raja.
Mereka bekerja sama mengalahkan pasukan raja. Menyerahlah kalian. Pergi dari sini sebelum kami habisi. Kalian sungguh tak tahu malu menyerang satu orang bersama. Apakah kau tak apa-apa, Mentawai? Tak apa kak, kau tenang saja. Dasar rakyat jelata, aku akan menghukum kalian semua. Tak usah banyak bicara dan lawan kami. Tunjukkan kekuatan kalian di sini. Tak berguna, cepat bangkit kalian. Menyerahlah, pergi dan jangan pernah ganggu kami. Kami akan mengampuni kalian. Tak akan pernah. Raja, saya sudah tak sanggup. Sebaiknya kita menyerah kepada mereka. Menyerah atau akan kuhab. Baiklah, kami akan menyerah dan kalian tak perlu lagi membayar upeti kepada istana. Baiklah, pergi dan jangan pernah ganggu kami. Akhirnya pasukan kerajaan kewalahan. Mereka pun mundur dan kembali ke ibu kota. Sejak saat itu, warga negeri Semuong hidup lebih makmur, aman, dan sentosa. Mereka merdeka, tidak lagi berada di bawah naungan penguasaan kerajaan. Dari cerita ini, kita dapat mengambil bahwa menghargai adalah nilai penting untuk mencapai perdamaian. Menindas satu pihak tidak menjadikan kita lebih kuat, dan juga bersatu dan bekerja sama adalah kunci keberhasilan. Ketika sudah menghargai, bekerja sama, maka kehidupan kita akan berjalan baik. Ingat juga, kesombongan akan membuat seseorang jatuh.